lu udah pamit Mbah belum? Enggak. Terus ya udah pulang. Balik lagi. Udah jalan. Bang, gue nya lagi ke pasar. Ya emang bener. Jadi seperti punya utang. Ada lagi temen lu udah pamit Mbah belum? Dalam hati, jangan suarain biar apa? Biar mantap katanya. Ya udah jalanin aja. Mbahnya ada itu sebenarnya. Ya nggak tahu, coba kalau kita ngomong amin Mbah, yole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Camis. Gua habis tadi cerita di misteri, gua lanjutkan sekarang. Temen udah nggak lama ketemu nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua mau menceritakan tentang kita biasa di Camis itu sesuatu yang dulunya menyeramkan atau di luar, tapi kalau kita ceritakan sekarang itu kan jadi lucu, betul kan? Ya. Jadi punya pengalaman masih ada dong cerita-ceritanya. Tenang. Jadi gini, angkat malam ini. gua itu di kampung gua itu ada di satu daerah disebutnya Cokor Ijo. Tahu kan cokor itu kaki, Ceker. ceker. Kalau lu cokor, kalau Sunda kalau Jakarta ceker. Ceker. Kalau Jawa Ya ceker. ceker kan. Nah, gimana cokor? Cokor. Cokor sama berarti ya. Kan kita mau masih sama. Cokor, ceker. Nah, itu ceker hijau. Jadi kalau kita lewat daerah itu, kita lewat nih ke daerah itu jalannya setapak. Tapi kaki itu jadi bisa jadi hijau gitu. Sepanjang Asalnya Bang. hijau. Awalnya gue juga nggak percaya. Jadi kalau dia jalan setapak kurang lebih jalan itu, gue pernah lewat di situ. Itu kurang lebih nggak nyampe 100 meter lah. Itu masih tanah liat atau gimana? Kan tanah liat biasa. Mungkin kalau sekarang itu udah hilang. Anehnya itu atau fenomena alam atau emang ada mistis. Banyak orang tuh jadi kalau ngeliat itu kayak dia pakai jadi hijau gitu. Tapi setelah ngelewatin apakah berubah? Biasa lagi. Kayak bulan. Bisa jadi. Jadi ya sekarang kan gimana ya? Kalau sekarang tuh jadi kalau kita ekspor ke sana juga percuma, udah hilang gitu. Bisa hijau gitu. Tapi untungnya ya burung gak ikut hijau. Nggak maksudnya itu lu maksudnya perjalanannya tuh siang apa malam gitu? Siang, kalau malam nggak kelihatan lah. Tapi emang nggak ada perintah dari orang tua kalau lewat sini harus begini biar nggak begitu nggak? Nggak ada. Jadi kalau setiap orang nge situ itu pasti kakinya jadi hijau aja gitu. Coba sekarang menurut pemikiran ente itu menurut fenomena alam apa ada hal mistis? Ya, mungkin kalau saya pribadi sih ini kan mendengar cerita yang mungkin bisa. Soalnya Fenomena gini ya, juga, Bang. kalau fenomena alam itu bakal terus-terusan terjadi. Sekarang itu udah nggak ada. Udah nggak hijau lagi ya, normal biasa aja. Dan saya pun pernah lewat ke sana. Itu udah Nggak hijau. nggak hijau. Tapi cerita orang tua dulu kalau lewat situ itu ya disebutnya juga jalannya itu cokor hijau gitu. Kalau lewat itu emang di situ nggak ada rumah ada tuh, jadi disebut hutan bukan, karena ada perjalanan kebun teh dan ini perkampungan masih aja disebut agak hutan, bukan hutan ya, banyak ilalang gitu. Kita lewat situ itu hijau. Sama sih Bang, dulu juga pernah ada seperti itu. Tapi orang tua banyak kesan istilahnya.
lu kalau lewat nih tempat nih ya, lu permisi atau kalau bahasa di kita kan amit mbak, nggak tahu yang dimbain siapa ya. Mungkin mbak. Iya. Suatu ketika kita lupa temen ya, berapa orang temen nyari, lu udah pamit mbak lu? Enggak. Terus ya lu ulang. Balik lagi. Udah jalan. Bang, gue lagi ke pasar. Ya emang bener. Jadi seperti punya utang. Ada lagi temen lu udah pamit mbak belum? Dalam hati, jangan suarain. Biar apa? Biar mantap katanya. Ya udah jalanin aja. Mbaknya ada itu sebenarnya. Ya nggak tahu. Coba kalau kita ngomong, amin mbah, yole. Mungkin dia tadi yang gue jawab gimana ya? Tapi emang serem bang. Serem. Posisinya ada pohon beringin gede, di situ juga ada sumber airnya ya. Bahkan suatu ketika pun ada ibu-ibu mandi, cepretan bekas sabun atau mandiannya ke dalam, itu sampai terjadi kejadian. Jadi mak-mak itu, ibu-ibu itu sampai maaf ya, nggak bisa kencing. Perutnya sampai kembung. Ya setelah dicari dulu kan namanya hal pohon beringin, pohon yang besar, tempat keramat itu kan bener-bener ada seperti apanya ya keramatnya. Iya, emang orang. Ya sebenarnya gitu Jo, kalau diceritakan yang bilang tadi ya, kita bercanda misteri itu. Sebenarnya kan kayak yang bilang tadi ya, ketika tempat keramat begitu, sebenarnya kalau logika sekarang, orang ngapain sih permisi? Ya kan? Punten, kalau orang bahasa Jawa gimana aja? Ya, amit mbah gitu. Dan suatu itu ketika ibu itu bingung, ya tetap dong. Kalau dulu itu obatnya apa? Orang pintar ya kan? Dia datang, ternyata orang pintarnya itu ya masih kakek saya almarhum ya, datang ke rumah. Ya, yang nanya tuh orang bodoh. Dengerin maksudnya, kok suami istri saya begini ya, orang suaminya yang datang. Udah kamu bawain ini, ntar kamu disituin karena apa? Itu mata airnya jadi kayak bau bangke waktu itu. Jadi suaminya dapat tugas buat nguras itu. Nguras. Iya, nguras mata airnya kan tetap ada genangannya bang. Nah, kalau di kampung saya belik. Jadi emang itu buat zaman dulu mah belum ada orang ngebor, ya kan, belum ada air pump. Orang ambil itu benar air bersih. Tapi nggak habis-habis tuh airnya. Ada mata air. Bahkan sampai sekarang pun kalau mau digali lagi, karena itu kan kebanjiran banyak tanahnya, itu ada ikannya yang nggak mau gede, yang nggak mau kecil, jadi segitu. Awet muda dong itu. Ya gitu sekarang nggak air bersih ya. Awet muda, apa kita kesana aja? Sepatu kita awet muda. Jangan. Gimana mau awet muda udah jenggotan. Lu nggak pernah minum air itu kali. Tapi sayang ya, sekarang sudah nggak diperhatikan, sangat sayang. Ya jadi itu gitu jadi hal-hal yang misteri itu ya, yang misteri, yang apapun itu. Ketika orang dulu itu kita menganggap itu ya seperti kejadian kayak tadi, kayak cokor hijau, itu masih percaya hal itu. Tapi ketika umur kita udah nggak percaya gitu. Sedangkan kan kalau sekarang jadi lucu juga ya. Bayangin aja lu lagi jalan, tiba-tiba udah jadi hijau, lu yang ikutin di belakang gimana coba? Tapi anehnya nih ya, ini jalan ini hijau nih. Tapi kalau di sebelah sini enggak. Coba lu kalau zaman sekarang pakai handphone gitu kan, jalan, kakinya hijau gitu kan. Ya banyak tahu kayaknya. Iya kan? Kalau berubah jadi hijau. Iya. Dia kan yang ya kalau sekarang kan orang karena zaman sekarang itu orang kalau nggak ada bukti nggak percaya. Seperti di cerita kita yang selalu dibawain sama teman kita Erwin, mitos tentang mitos. Itu orang zaman sekarang tuh udah jarang percaya mitos. Iya. Tapi kalau kita mungkin umur kita masih percaya. Kayak kejadian yang udah tayang kemarin, ini hari tentang potong kuku malam-malam gitu kan. Gitu kan. Kalau orang nih mau zaman sekarang mah potong aja gitu kan. Mau malam ngapain, kalau kita percaya kan dulu kan. Jadi makanya jangan lupa teman-teman, channel kita tuh yang di misteri singkat tentang mitos-mitos. Dia mengangkat tentang mitos-mitos kehidupan di Indonesia lah. Kalau di luar negeri mah ada kan. Kembali ke cerita tadi Jo. Tapi sekarang masih ada yang gitu, masih yang hal-hal yang ya mungkin sudah terlupakan. Zaman berkembang sekarang pun ya sudah begitu aja. Udah ini. Bahkan tempat itu yang tadinya waktu satu suro banyak orang,
Sampai kadang kalanya kalau udah mau maghrib nih, itu tempat banyak yang mencari sesuatu di situ nggak tahu apa. Karena kan kita juga nggak bisa mungkin kita hal kepercayaan. Kita kepercayaan itu kan orang Indonesia tuh belum kental dengan kepercayaan. Kita cuman kalau sekarang kan udah banyak ustadz yang menjelaskan gini nggak boleh, ya akhirnya ya. Ente punya cerita nggak tentang ini? Jangan cerita jangan. Ada cerita juga nih. Entar ini jangan sebenarnya ini ya, gue bener-bener nih ceritanya. Ini bener nih. Dulu mah kan di kampung dia ada layar tancap lah kita di kampung gua dulu. Tenarnya itu zaman sama lah kamu. Masih kecil lah, masih muda. Itu di bawah tahun 2000-an layar tancap itu masih ada lah. Tahun 2000-an. Nah, kita kebetulan itu kalau nggak salah malam minggu lah. Berangkatlah kita tuh berlima. Berangkat. Tapi dulu kan kalau anak-anak sekarang mungkin pada pakai motor gitu kan. Kalau dulu jalan kaki bener. Sama lah. Jauh kemana jalan aja terus. Perjalanan sih 1 jam lah. Buset. Jauh ke alun-alun sebabnya. Dari kampung ke alun-alun jalan kaki itu. Jalan kaki. Tapi udah pakai sendal nggak Bang dulu? Udah pakai sendal. Ada pakai sepatu bot nggak? Kadang sepatu bot tuh jangan dulu biar nggak kalau becek gitu kayak ini. Belum ada Bang. Udah ada kali Jo dulu. Ya ada tapi nggak. Ada tapi kan mungkin udah nggak ngalamin kali, mungkin di atas abang-abang kita mungkin ngalamin. Kan kalau musim hujan pakai sepatu gitu. Enggak, gua masih pakai sendal. Nggak nyeker sendalnya di tank-tank. Pas sampai tujuan cuci kaki dulu. Enggak ya. Terus jadi kita itu kan habis maghrib, habis pengajian tetap kan namanya kita anak-anak dulu mau pasti ngaji, habis pulang ngaji. Nontonnya film bener kan, maksudnya bukan film kalau zaman dulu kan terkenal film semi. Habis pengajian, film semi. Prima. Oh, dari Prima. Kan dari Prima juga ada yang begini-begini tuh. Kalau itu. Kadang-kadang juga sih. Gue potong dulu ya. Soalnya cerita zaman dulu kalau layar tancap itu pasti di ujungnya pasti ada film-film zaman dulu kan ya sonok lah itu di atas jam 11 biasa. Jam 11, tapi itu masih di bawah jam 9 masih reguler. Ya lanjut gimana ceritanya? Ya kita berangkat lah tuh habis ngaji sekitar jam 8-an lah. Berlima udah jalan kaki. Awal kita berangkat makan namanya dari kampung ketemu kampung, sambung menyambung tuh namanya zaman dulu kan. Ketemu lagi ramean tuh kan. Terus nyampelah di alun-alun. Udah kita kumpul biasa. Kalau zaman dulu kan khas makanannya kan kacang rebus. Iya. Ngumpul. Ya udah makan kacang rebus. Udah sambil nonton. Sekitar jam 12 kan tuh bubar. Ya udah kita kembali lagi jalan kaki tuh pulang. Udah gitu biasa kayak awal, jadi berduyun-duyun tuh rame. Jadi ya ke jalan setapak lah, nggak bukit barengan begini kan. Iya. Enggak jalan kayak gini lah, jalan di depan kayak gitu. Biasa mungkin dari 20 15 tahun makin habis makin tinggal kita semakin ujung. Iya. Tinggal sisa kita berlima. Emang berlima tuh. Awalnya mau pergi berlima. Kan namanya di kampung dari gua kan banyak kebon gitu kan. Jadi ketemu kebon, persawahan. Ntar baru rumah lagi agak jauh jaraknya. Itu gua bawa cewek tuh. Enggak, itu mah masih belum mengenal cewek. Belum mengenal cewek. Masih asli. Belum mengenal cewek. Kalau zaman dulu belum boleh pacaran. Jalanlah kita tinggal berlima. Pas ketemu dari sawah tuh ketemu kebon. Udah tuh jalan. Itu pas begitu kita perjanjian tuh, awas ya jangan ada yang lari nih. Ntar kita ketemu kebon. Ya udah pegangan tangan tadinya mah. Berlima. Udah sambil ketawa. Ada yang iseng. Coba berhitung.
1, 2, 3, 4, 5. Kok ada 6 gitu kan. Ada nyaut. Ada yang nyaut. Iya, ada yang nyaut. Ngelihat ke belakang ada tambahan 1. Kalau gue sih nggak ngelihat, temen gue gitu. Kok ada 6? Pas begitu gue mau ngelihat, temen gue udah kabur dulu. Ikut juga. Ikut akhirnya mah. Kan gue ketinggalan tuh paling belakang kan. Teman-teman gue udah lari. Mungkin teman gue itu ada yang paling tinggi orangnya. Dia keselandung, kan jatuh tuh. Udah tuh yang berempat nubruk dia jatuh semua jadinya. Jadi bertumpuk-tumpuk. Ya mungkin berhitung buat ngilangin rasa takut. Nah itu ya dia kan? ngilangin rasa. Kekompakan Emang tadi. iya bener. Tapi itu bener om, nyaut 6. Bener Jo. Bener Jo, Bener itu. bohongan Jo. Nyaut 6. Kayak cerita dia ini dulu yang main gitar, saking takutnya gitar dia lain ngecek. Ya itu mau ngitung gitu ya. Merinding juga sih gua bener. Cerita. Cerita nih. So itu tuh pengalaman juga tuh. Itu bertumpuk-tumpuk gitu, lu juga jatuh juga. Ikut jatuh juga orang kan ketemu jalannya sempit itu udah mau masuk ke daerah kampung gua sebenarnya. Terus Ya udah kita buntung aja tuh Jo. Dia mau lari lagi. Jangan sampai ada yang lari duluan gitu kan. Bareng lah. Iya, punya buntung aja dia lari. itu mah inget cerita pulang ngaji gua. Bener itu. Udah beres belum jadi? Itu sampai gimana tuh? Udah gitu mah. Ya udah akhirnya kan udah capek tuh. Gila loh, begini terus kan kata temen gua. Ya udah bangun. Ya udah tuh pada bangun. Udah pada kotor tuh. Orang parit gue di situ. Lo kebayangin berguncut-guncut. Kalau di tempat gua mah susukan namanya ya. Kali kecil gitu. Tapi kan di tempat gua becek kalinya karena sumber air. Cebur ke sini. Masuk ke rumah udah kumlumut semua. Akhirnya udah kita tuh jalan. Pokoknya pegangan tangan udah dari situ menjauh. Pokoknya jangan sampai ada yang lari nih. Perjalanan masih jauh gitu kan. Masih jauh itu, baru pertengahan lah gitu. Udah lah pokoknya buat pegangan jangan sampai ada yang lari gitu. Jadi itu mah kayak sama cerita gini Jo. Kalau di gua mah pulang ngaji kan kalau di kampung tuh rumah kosong gitu kan. Rumah lagi ya sama kayak gitu. Iya, kayak gitu. Pulang ngaji itu jadi ceritanya gua dari kampung gua ke kampung ini. Yang lain Sebelah lagi gitu. sebelah. Pakai sarung doang lu. Saking gak mau ininya. Ya itu sarung tuh diiketin semua. Di kayak rantai lah gitu. Iya kan. Biar Corona semua, udah bisa disambung. kalau kabur semua ketarik semua nih. Pakaiin lah semua set. Sarung, awas jangan lari ya, sama kayak gitu. Lari. Namanya juga kita masih kecil ya, begitu. Kan kalau ditakutkan itu kalau sekali orang takut satu, Iya, takut semua pasti gitu kan. takut itu dari Ceritanya begini. Pakai sarung nih. Kalau gue mah nggak mau rugi lah, kalau gue dari dulu gue tengah lah kata gue nih, tengah nih depan belakang ada nih sarung, jalan, ada iseng temen namanya kayak begitu mau iseng, lu suara apa tuh? ada iseng aja pasti. Lari nih, itu mau ada apa-apa ya sebelumnya lari, ngayang belakang ke sandung, jatuh dong dia, kita udah jalan buat kalau udah pada biarpun ini tetap dong. Pas nengok ke belakang, sarungnya doang orang di belakang. Ditinggalin. Pun bonyok palanya. Banyak juga ya cerita-cerita yang gitu ya. Coba ente apa lagi nih, ada cerita-cerita. Itu mah banyak, ceritanya banyak Banyak, yang ya Allah. sebenarnya kalau dia mah ceritanya nggak misteri, sebenarnya kita ngangkat yang misteri-misterinya aja, yang serem-serem. Begini ya. Itu yang pengalaman yang, nah gue nanya penasaran nih Jo, yang tadi cerita dulu tempat air itu juga orang jatuhin apa gitu. Jadi air yang diambil itu nggak boleh jatuh ke situ. Iya, bekas mandinya itu nggak boleh ngalir lagi ke situ, harus benar-benar hati-hati. Oh berarti kalau mandi itu gini Enggak, ada syaratnya. Jadi
harusnya ibu itu ngambil ke di ember atau di mana, dibawa ke jauh. Oh, jangan sampai nyiprat lagi ke daerah situ lah ya. Harusnya seperti Lu bayangin lo kalau mandi kebelet di situ, ngambil air dia ngambil di situ. padahal di bawahnya udah kali gede bang. Orang mah kalau mau mandi bener-bener ngebasain di bawah aja ya kan. Tapi kan namanya air dulu dia nggak air suci. Mata belekan aja sembuh bang di situ. Enggak itu yang gua kalau secara sekarang diceritain sekarang bayangin Jo. Kalau dia ibaratkannya buru-buru lah. Dan nyelok air kan air nggak boleh jatuh lagi tuh. Iya. Itu bayangin nahannya gimana nggak boleh nyiprat lo. Dan Kepikiran nggak lo? bener bang, dan itu sampai kita buktiin, namanya kita anak iseng ya. Zaman dulu itu iseng, ada ikannya, kita pancingin aja nih ikannya. Gampang, orang di depan mata ikan kenal bang. Kata gua, lu jangan macem-macem. Gua inget kakek semalam bilang, jangan sampai ngerusak ini tempat ini, kata gua. Apalagi ada apa itu makhluk hidupnya kayak ikan itu. Udah lu balikin nggak? Mau gua goreng? Jangan, pokoknya jangan, gua bilang. Akhirnya dilepas bang, dengan mulut berdarah dimasukin lagi. Besoknya anak itu nggak bisa kencing. Itu percaya nggak percaya. Dan dengan hal yang sama nanyain ke kakek saya, bilang sama. Tetap dia ngebawa sesuatu seperti sajen lah. Seperti ada telur mentah, duit apa, ya udah taruh situ sambil dibaja-bajain sembuh. Karena ya serius. kembali lagi ke pengalaman cerita horor gitu ya, maksudnya bukan horor ya. Larangan-larangan kayak gitu di tempat itu nggak boleh sembarangan tuh bener. Yang kayak dibilang mungkin kayak gini, yang dibilang kembali kayak di tempat manapun gitu, ke hal gitu itu harus dihormatin. Dan itu di pohon-pohonnya. Jadi ini pohon, di bawah itu ada sumber itu bang. Itu makanya saya bilang tadi di situ kalau malam satu suruh banyak orang yang mencari sesuatu. Sampai sempat kakek saya tanya, kakek saya emang ada apanya sih? Kelihatannya biasa-biasa aja. Emang kamu nggak ini percaya? Bukannya begitu kayak kata saya. Masa sampai segitunya orang berbondong? Emang bener om. Setiap jam 12 malam suraunya itu full di situ. Banyak orang yang berkapal semedi di situ. Gua tanya kakek, emang ada apanya kak? Dia jawab, jadi di situ ada sinar, ada sinar yang kuning. Jadi itu dari daerah-daerah lain itu kelihatan. Orang pengen ambil itu. Jadi ada Saya tanya lagi, emang ada apanya? Ada keris kecil kata dia. Terus kenapa kakek tahu nggak pernah diambil? Saya pernah, saya ambil. Waktu yang ngasih orangnya cantik, nggak tahu apa ya. Kalau bahasa di tempat saya mah nggak tahu peri atau kuntilanak ya, kan. pri gitu lah ya. Pokoknya kecil bang. Di praktek itu serokok lah, sebatang rokok itu. Cuman kakek saya itu ditaruh di dada kirinya, dilelepin gitulah. Tapi waktu itu kakek emang sakit parah. Setelah itu dibalikin lagi, makanya bersinar rame lagi yang mau nyari tempat itu. Sekarang juga banyak tuh. Wah cahaya. Coba kalau ke puncak. Cahaya. Samperin orang jualan nasar ya. Kalau di puncak Enggak, bila. Aduh. Coba kalau ke puncak kan. zaman sekarang. Begitu. Apa namanya? Laser kan. Sinar apa nih? Mungkin nggak aneh kali kalau Ya. untuk sekarang kan. Kalau sekarang makanya kalau zaman sekarang itu orang udah percaya. Tapi ketika kita takut zaman dulu ya, semakin kita lari semakin takut, bener kan? Iya betul. Iya benar. Seperti dikejar. Makanya tadi bener Maya, tarik lagi dari mana? Gue sebenarnya paling ya diantara di orang itu paling nggak takutan lah. Tapi Sebenarnya. kalau ada yang Kebawa. kebawa Kebawa, jadinya, kalau gitu ada yang kebawa. gituin takut aja, udah gue ikut takut juga. Makanya ketika waktu itu ada ronda apa di daerah kan zaman dulu kita ronda apa khasnya kan sarung ya kan, Iya. kita selempangin sarung kalau nggak diikat buat ini lah Iya. beler. Ya, ketika temen sakit perut dulu kan nggak ada WC dalam rumah ya. Iya. Kita kali-kali ya kan? Ya itu bang yang gue bilang, tempat itu emang angker. Tetap ada lah, saking takutnya ya namanya kita buang hajat gimana ya kan, buru-buru juga. Akhirnya sarung sampai nggak sempet diikat, dia langsung nongkrong. Pas sudah selesai kita lari ya bener tadi gue bilang, semakin lari semakin takut. Mungkin dia pikir sih udah diikat di atas gitu kan, tahu-tahu masih di bawah gitu kan. Setelah itu dia jalan sampai pertengahan dia sama ngomong,
Gua tanya, lu berak nggak bunyi? Emang apa yang bunyi? Ya jatuh barangnya. Kan lu nongkrong. Ah paling nyangsang di batu. Mungkin sih begitu ya. Setelah sampai di pos ronda, kita duduk bareng. Gua temen ngomong yang satu, kok bau? Gua jawab, lu nggak cebok ya? Enak aja, gua cebok, coba berdiri kata gua. Nggak taunya di lembangan kali. Jadi takut Saking kita takutnya. ngebuang sesuatu sampai di bawah. Iya, karena itu. Gayot aja kalau. Jadi namanya juga sekarang dia mungkin setelah digulung di sini kan, lalu masih ke sini kan masih kelendong, udah dia nongkrong aja tadi. Ya, Aduh, tapi nggak boleh bilang Jakarta panas ya. Iya. Karena kita tinggal Jakarta ya. Cerita kita mungkin panas. cukup kali ya sini. Nanti kita cerita kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Kita cerita misteri lainnya. Oke, tetap di Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.